Cara kita mikirin soal kemajuan. Idenya simpel banget. Perubahan-perubahan kecil yang kelihatannya sepele, kalau kita lakuin terus-terusan, wah, hasilnya bisa luar biasa. Nah, kita mulai dari sebuah cerita yang jadi awal mula semuanya. Coba deh bayangin, ini hari terakhir James Clear di kelas 2 SMA. Momen yang harusnya senang-senang kan? Tiba-tiba, sebuah pemukul bisbol lepas dari tangan temennya, melayang di udara, Dan dia nggak sempat menghindar. Brak! Benturannya keras banget. Dan dalam sekejap mata, semuanya berubah. Sederanya, parah banget. Hidungnya hancur, beberapa tulang tengkorak retak, bahkan kedua rongga matanya remuk. Dokter bilang dia beruntung masih hidup, tapi mimpinya buat jadi pemain bisbol profesional rasanya kayak hancur lebur saat itu juga. tapi justru dari titik terendah ini, dari momen yang hampir menghancurkan hidupnya, lahir sebuah filosofi yang luar biasa. Kejadian ini malah jadi fondasi dari pendekatan revolusioner yang sekarang kita kenal sebagai Atomic Habits. Nah, pertanyaannya kan sekarang, gimana caranya orang yang cedera separah itu bisa bangkit lagi, bahkan sampai jadi atlet terbaik di kampusnya? Jawabannya tuh bukan karena satu perubahan besar yang heroik, sama sekali bukan, tapi karena kekuatan dari ribuan perubahan kecil yang hampir nggak kelihatan. Nah, ini dia matematikanya. Kalau kamu bisa jadi 1% lebih baik setiap hari, dalam setahun, kamu tuh bukan jadi 365% lebih baik, tapi hampir 38 kali lipat lebih baik. Gila kan? Ini yang disebut efek bola salju, atau bunga majemuknya pengembangan diri. Perbaikan-perbaikan kecil yang konsisten, lama-lama hasilnya jadi raksasa. Masalahnya, kita sering banget nyerah di tengah jalan karena ngerasa nggak ada hasilnya. James Clear nyebut ini lembah kekecewaan. Gini deh, bayangin es batu. Kamu panasin suhunya dari -10 ke -1 derajat. Kelihatannya nggak ada yang terjadi kan? Tapi semua usaha itu nggak sia-sia. Energinya kesimpan. Begitu suhunya nyampe titik leleh, boom, perubahan drastis langsung terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke ide yang mungkin kedengarannya agak aneh nih. Lupakan tujuanmu. Serius, kamu nggak salah dengar. Kata Clear, kita tuh terlalu terobsesi sama tujuan. Padahal yang seharusnya kita fokusin itu sistemnya. Ini nih salah satu kutipan paling ngena dari bukunya. Coba pikirin deh, pemenang dan pecundang itu seringkali punya tujuan yang sama loh. Yang bikin beda itu bukan tujuannya, tapi sistem yang mereka jalanin setiap hari. Terus apa bedanya? Gini, tujuan itu kayak bersihin kamar yang berantakan. Selesai dibersihin, ya udah, hasilnya sementara. Tapi sistem itu adalah proses simpel yang kamu lakuin tiap hari. Kayak beresin tempat tidur setiap pagi. Sistem ini yang ngejaga kamar kamu nggak bakal berantakan lagi. Jadi kemenangan jangka panjang itu datangnya dari jatuh cinta sama prosesnya, bukan cuma hasilnya. Nah, ini ngebawa kita ke ide yang paling mendasar banget. Biasanya, kita kalau mau berubah itu mulainya dari luar ke dalam. Kita fokus sama hasil yang kita pengen. Tapi Clear ngebaliknya. Perubahan sejati itu mulainya dari dalam keluar, dari identitas. Coba dia tanya ke diri sendiri, aku ini mau jadi orang yang seperti apa sih? Contoh ini ngegambarin bedanya dengan jelas banget. Kalau kamu bilang, aku lagi coba berhenti merokok, identitasmu masih perokok. Setiap hari jadi kayak perang. Beda kalau kamu bilang, aku bukan perokok. Nah, identitasmu udah berubah. Nolak rokok jadi hal yang natural, bukan perjuangan. Ingat, perubahan perilaku sejati itu adalah perubahan identitas. Oke. Tadi kan teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana sih cara ngebangun kebiasaan-kebiasaan ini? James Clear ngasih kita 4 hukum simpel yang bisa langsung kita pakai. Ternyata setiap kebiasaan, mau itu baik atau buruk, selalu ngikutin siklus 4 langkah ini. Ada pemicu, misalnya notif HP, terus muncul keinginan, pengen tahu isinya apa, lalu ada respons, kita ngambil HP, dan terakhir ada ganjaran, rasa lega atau hiburan sesaat. Kalau kita udah paham siklus ini, kita bisa mulai ngehack kebiasaan kita. Kerangka kerjanya nih keren banget. Setiap hukum buat ngebangin kebiasaan baik, punya kebalikannya buat ngilangin kebiasaan buruk. Simpel tapi efektif. Yuk kita bedah satu-satu. Hukum pertama, bikin jari jelas. Maksudnya, pemicunya itu harus kelihatan banget. Contohnya nih ya, gabungin kebiasaan baru sama yang udah ada. Habis nyeduh kopi pagi, aku bakal meditasi 1 menit. Atau, atur lingkunganmu. Mau lebih sering baca buku, jangan taruh bukunya di rak. Taruh aja di atas bantal, jadi nggak mungkin kelewat kan? Hukum kedua, bikin jadi menarik. Kita itu pasti lebih semangat ngelakuin sesuatu kalau hal itu menarik. Jadi, coba deh gabungin kebiasaan yang perlu kamu lakuin sama sesuatu yang kamu suka lakuin. Contohnya, aku cuma boleh nonton serial favoritku pas lagi olahraga di treadmill. Nah, kan jadi semangat olahraganya.
Hukum ketiga, bikin jadi gampang. Nah, ini mungkin strategi paling ampuh di buku ini. Aturan 2 menit. Tujuannya cuma satu, ngalahin rasa malas buat mulai. Jadi bukan baca 1 bab, tapi baca 1 halaman. Bukan lari 5 kilo, tapi pakai sepatu lari. Bikin segampang mungkin sampai kamu nggak punya alasan buat bilang nggak. Mulai itu gampang. Yang susah itu konsistensinya kan? Nah, disinilah hukum terakhir main peran penting. Hukum keempat, bikin jadi memuaskan. Gini, poin kuncinya tuh otak kita itu suka sama hadiah yang instan. Masalahnya, hadiah dari kebiasaan baik kayak olahraga atau makan sehat itu datangnya nanti, jauh di depan. Makanya, kita harus pintar-pintar nge-hack sistem ini dengan menciptakan rasa puas saat itu juga. Salah satu cara paling simpel itu pakai metode jangan putus rantai. Ambil kalender, terus setiap hari kamu berhasil ngelakuin kebiasaanmu, kasih tanda X. Ngelihat deretan X yang makin panjang di kalender itu, rasanya puas banget. Dan kamu jadi nggak tega buat ngerusak rantai yang udah kamu bangun. Dan ini nasihat yang penting banget buat diingat. Pasti bakal ada hari di mana kamu kelewat. Nggak apa-apa, itu wajar. Aturan emasnya adalah, jangan pernah kelewat 2 kali berturut-turut. Kelewat sekali itu cuma kecelakaan. Tapi kalau kelewat 2 kali, nah itu udah awal dari kebiasaan buruk yang baru. Pada akhirnya, semua ini kembali ke ide awal tadi. Sama kayak uang yang berlipat ganda karena bunga majemuk, efek dari kebiasaan kita juga bakal berlipat ganda seiring berjalannya waktu. Jadi, setelah ngedengerin semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Ini bukan soal perubahan raksasa besok, tapi soal satu langkah super kecil hari ini. Apa satu kebiasaan 2 menit yang bisa kamu mulai sekarang juga untuk mulai ngebangun identitas yang kamu mau?